Saat Teduh dimulai. Amin. Halo adik-adik, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 213 ayat 1 dan ayat 2. Kita nyanyi sama-sama ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu lagu pujian dari buku nyanyian sekolah minggu Nomor 140 dengan judul lagu Lului Hako Harajauni di Batam. Kita nyanyi. Anak-anak, sekolah minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Matius 21 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Kita membuka Alkitab kita, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami anak-anak sekolah minggu HKBP Sintang. Di sini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami semua, supaya firman-Mu itu dapat menjadi kehidupan bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang berada di rumah, kita buka Alkitab kita, yaitu dari Matius 21 ayat 18 sampai 22. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Kita bersama-sama membacanya. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya
lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang berbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercapaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah, Shalom. Ya, nats kita hari ini menjelaskan tentang pohon ara yang terkutuk karena tidak berbuah sama sekali. Suatu ketika Yesus dan murid-muridnya berjalan dari Betani ke Yerusalem. Tuhan Yesus bertemu dengan pohon ara karena Yesus saat itu sedang lapar. Yesus melihat pohon ara itu sangat rindang sekali. Daunnya banyak dan lebat. Pohonnya sangat subur. Namun ketika Yesus melihat mencari buah pohon ara itu untuk dimakan oleh Yesus, dia tidak menemukan buah apapun. Ya, adik-adik, walaupun kelihatan dari luar pohon ara itu sangat subur, kemudian daunnya lebat, kemudian rindang, tapi dia tidak menghasilkan buah sama sekali. Oleh sebab itu, Yesus pun kecewa dan mengutuk pohon ara itu. Kalau kita lihat di ayat 20, murid-murid Yesus terkejut melihat apa yang terjadi. Karena pohon ara itu benar-benar menjadi kering. Nah, adik-adik mereka pun bertanya. Murid-murid Yesus pun bertanya, mengapa atau bagaimana caranya pohon itu menjadi kering? Di saat inilah Yesus mengajarkan tentang iman. Iman yang mendatangkan keajaiban. Iman yang mendatangkan keajaiban. Adik-adik pernah mendengar sebuah kisah nyata tentang Aldi Nobel Adilang. Dia seorang yang berasal dari Minahasa, Sulawesi. Ia adalah seorang remaja yang berumur 19 tahun yang mampu bertahan di tengah lautan selama 49 hari. Dia berada di perairan Samudra Pasifik. Suatu ketika, saat ada angin yang kuat dan gelombang yang besar, Aldi yang seorang nelayan, rakitnya putus dan akhirnya hanyut sampai ke lautan lepas selama 49 hari. Bayangkan ya adik-adik, 49 hari itu berarti kurang lebih 2 bulan dia berada di tengah lautan. Nah, kemudian kita pasti tahu persediaan makanan di dalam rakit itu yang seharusnya dia akan cepat pulang, tapi karena dia terombang-ambing di lautan hanya cukup selama 1 minggu. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Aldi di tengah lautan selama 49 hari? Apa yang dilakukannya? Dia pasti gemetar, dia pasti ketakutan, dia pasti kelaparan, ya. Nah, Aldi mengatakan dan dia mengisahkan bahwa selama 49 hari dia berada di rakitnya yang kecil, dia hanya duduk di atas rakit, kemudian memancing ikan-ikan yang ada di laut itu. Dan yang istimewa adik-adik, dia selalu menyanyi lagu-lagu rohani, kemudian membaca Alkitab, kemudian berdoa supaya Tuhan menyelamatkannya. Wow, luar biasa kan Aldi? Aldi selalu membawa Alkitab walaupun dia sedang bekerja sebagai nelayan. Dan selalu berdoa supaya Tuhan menyelamatkan hidupnya.
Dan keajaiban itu pun terjadi. Di hari yang ke-49, dia melihat sebuah kapal dan Aldi pun berteriak, "Tolong saya, tolong saya." Akhirnya kapal itu pun mendekat dan menyelamatkan Aldi. Melalui sebuah kapal kargo berbenderakan Panama, Tuhan membuat keajaiban dan Aldi pun menjadi selamat. Adik-adik, kita bisa meminta apapun, bahkan jika kita mempunyai iman, gunung pun bisa dipindahkan dari tempatnya ke laut. Orang yang beriman akan selalu berdoa meminta kepada Bapa dengan penuh iman. Intinya, menghasilkan buah bagi Allah, maka Tuhan berkenan menjawab doa-doa kita. Adik-adik sekolah minggu, mintalah supaya kita berbuah dengan sangat lebat. Tuhanlah yang membuat kita tidak kering seperti pohon ara yang tidak berbuah jika kita meminta kepada Tuhan dengan penuh iman. Tuhan yang membuat kita berlimpah di dalam menghasilkan buah karena kita meminta Tuhan melalui doa dan iman yang dipenuhi oleh ketekunan. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, dimanapun berada, berdoalah selalu. Karena doa mampu membawa keajaiban. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu dapat kami mengerti melalui Roh Kudus-Mu yang selalu mengajar-ajar kami semua. Berkatilah kami semua, begitu juga anak-anak sekolah minggu, supaya kami selalu berdoa, selalu meminta kepada Tuhan. Karena doa dapat membawa keajaiban bagi hidup kami. Berkati juga keluarga kami Tuhan, berkati orang tua kami. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dan biarlah kami selalu dapat berbuah dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, segala dosa dan kesalahan kami. Mohon ampun kami Tuhan, supaya tidak terhalang anugerah dan kasih yang akan Tuhan berikan kepada kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita ini, mari kita bernyanyi dan sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 71 dengan judul lagu Besot Adong Tuhan. Kita berdoa, yaitu doa persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Kita nyanyikan amin. 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 Baiklah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita tutup ibadah kita, Ibu Guru akan memberikan pengumuman terlebih dahulu. Bagi adik-adik yang kelas 0 sampai kelas 2 yang mengikuti liturgi virtual, tolong videonya dikirimkan paling lambat tanggal 8 Desember pukul 00 WIB. Dan untuk adik-adik yang kelas 3 sampai kelas 7, tolong liturginya dihafalkan yang telah dibagikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu. Dan kita akan melaksanakan Natal di tanggal 17 Desember di gereja ini dengan protokol kesehatan. Terima kasih kepada anak-anak kami yang tercinta yang telah mengikuti ibadah sekolah minggu selama 1 tahun ini. Ini adalah ibadah sekolah minggu terakhir di tahun 2020 ini. Semoga di tahun 2021 nanti kita tidak ibadah sekolah minggu secara virtual lagi, tetapi ibadah di gereja. Sampai jumpa tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.